Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ansyahriana. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang Total Quality Management atau TQM. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, terima kasih kepada dosen yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan, yaitu Total Quality Management. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Dengan saya sendiri Agung Ansyahriana, Arti Arsyati Murti, Muhammad Yusuf, dan Setia Hari Nugraha. Tidak berlama-lama lagi, saya akan langsung masuk ke penjelasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk poin pembahasannya, pertama itu ada sejarah TQM. Yang kedua, itu ada definisi. Yang ketiga, ada unsur-unsur utama dalam TQM. Yang keempat, prinsip-prinsip TQM. Yang kelima, manfaat program TQM. Langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu sejarah Total Quality Management. Menurut British and International Standard membagi evolusi TQM menjadi 4 tahapan. Yang pertama, itu ada inspeksi, pengendalian kualitas, jaminan, kualitas, manajemen mutu terpadu. Adapun 4 tahapan ini dikemukakan oleh Dell tahun 2003. Yang pertama itu inspeksi. Apa sih itu inspeksi? Inspeksi adalah evaluasi, konfirmasi, melalui observasi dan penilaian atas hasil pengukuran, pengujian, dan pendugaan. Maksudnya, di sini tim dalam manajemen itu melakukan observasi dan penilaian atas pengukuran hasil yang kita dapat selama ini dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada pengendalian kualitas atau biasa disebut dalam bahasa Inggrisnya quality control. Bagian dari pengendalian kualitas itu bagian dari manajemen kualitas yang terfokus pada pemenuhan standar kualitas. Maksudnya, ketika kita memanajemen suatu perusahaan, misalkan kita dalam perusahaan, pasti ada standar kualitasnya yang harus kita capai. Nah, untuk mengupayakan standar kualitasnya yang kita capai itu perlu adanya pengendalian kualitas. Nah, di pengendalian kualitas ini kita akan melihat dalam kurun waktu tertentu bagaimana sih standar kualitas yang kita dapat. Yang ketiga, ada jaminan kualitas atau quality assurance. Quality assurance itu bagian dari manajemen kualitas yang terfokus pada penyajian, kepercayaan, bahwa tolak ukur kualitas akan selalu terpenuhi. Maksudnya, ketika kita ada standar kualitas yang kita harus tuju, pasti ada prosesnya. Nah, di sini di quality assurance ini merupakan tolak ukur kita, tolak ukur atau proses kita untuk memenuhi standar kualitas kita. Seperti itu. Yang keempat ada manajemen mutu terpadu atau totality quality management. Nah, di sini itu melibatkan aplikasi prinsip-prinsip manajemen kualitas pada semua aspek. Maksudnya, setelah kita sudah melakukan tolak ukur dan prosesnya dalam melakukan standar kualitas, pasti tentunya kita memerlukan aplikasi untuk meninjau kualitas-kualitas yang, atau maksudnya untuk meninjau standar kualitas yang kita dapatkan dalam kurun waktu tertentu. Seperti itu. Selanjutnya,
Apa itu total, kualitas, atau quality, dan manajemen? Kita masuk ke pengertian total ya. Total menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disingkat KBBI, adalah jumlah menyeluruh atau sepenuh-penuhnya. Maksudnya, dalam melakukan kualitas manajemen, pastilah kita harus melakukannya dengan sepenuhnya. Karena kita memiliki standar kualitas yang harus kita dapatkan, seperti itu. Yang selanjutnya, ada kualitas atau quality. Nah, untuk pengertian kualitas sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biasa disingkat KBBI, dalam blog yang ditulis oleh Rosiana Spar tahun 2003, kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu, derajat, atau taraf mutu. Berkualitas diartikan bahwa sesuatu mempunyai kualitas atau mutu yang baik. Sedangkan menurut definisi kualitas secara internasional adalah tingkat yang menunjukkan serangkaian karakteristik yang melekat dan memenuhi ukuran tertentu. Ini dikemukakan oleh Dell tahun 2003. Dan ada beberapa ahli juga memiliki definisi tentang kualitas, seperti Juran tahun 1962 mengatakan, kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Dan Deming tahun 1982 mengatakan bahwa kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa mendatang. Hal ini berarti bahwa kualitas harus didasarkan pada kepuasan pelanggan itu sendiri. Misalkan, kita ambil contoh dalam suatu produk pelayanan. Pastinya pelanggan akan merasa nyaman ketika pemasangan atau ketika kita melakukan pada saat pertama berkunjung itu pemasangan misalkan. Nah, tentunya mereka merasa puas gitu dengan kinerja yang kita miliki dan kita berikan kepada pelanggan sendiri. Dan tentunya akan berpengaruh di masa mendatang seiring dengan berjalannya proses kualitas atau proses standar kualitas yang kita jalankan. Gitu, seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada pengertian manajemen. Pengertian manajemen sendiri menurut bahasa atau etimologi. Manajemen berasal dari kata bahasa Prancis yaitu manajemen. Kata ini memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Inilah yang mendasari bahwa manajemen ialah sebuah seni. Seni yang berarti dekat dengan keindahan. Suatu keindahan manajemen yang teratur, rapi, dan terstruktur. Selanjutnya ada menurut para ahli, yaitu George R. Terry. Pengertian manajemen ialah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional maksud yang nyata. Maksudnya, maksud dari George Terry ini, kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasi yang nyata itu seperti kita terjun ke dalam suatu perusahaan. Pasti di dalam perusahaan itu ada manajemen yang mengatur standar kualitas perusahaan tersebut, seperti itu. Dan ada lagi yang saya baca di web selain George R. Terry, yaitu ada Dr. Bennett and B. Silalahi MA. Menurut Dr. Bennett and B. Silalahi MA, pengertian manajemen adalah ilmu perilaku yang terdiri dari aspek sosial,
bukan dari tanggung jawab keselamatan serta kesehatan kerja baik dari sisi perencanaannya. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Setia. Baik, materi selanjutnya adalah tentang pengertian Total Quality Management. Nah, apa sih Total Quality Management? Berdasarkan menurut ahli Kidd Sedgwick pada tahun 1995, Total Quality Management atau TQM dapat didefinisikan dari 3 kata yang dimilikinya, yaitu yang pertama adalah total atau keseluruhan, yang kedua adalah quality atau kualitas, derajat atau tingkat keunggulan barang atau jasa, dan yang terakhir adalah manajemen, berupa tindakan, seni, dan cara menghandle, mengendalikan, dan mengarahkan. Nah, dari ketiga kata yang dimilikinya, definisi Total Quality Management adalah jadi merupakan sebuah manajemen sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction dengan kegiatan yang diupayakan benar sekali atau right first time melalui perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement dan motivasi karyawan. Jadi dapat dikatakan bahwa Total Quality Management itu merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atau produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Nah, materi selanjutnya adalah tentang unsur-unsur utama Total Quality Management. Jadi, Total Quality Management itu memiliki 10 unsur utama yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Jadi, dalam Total Quality Management, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan driver. Jadi, si pelanggan eksternal itu menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka. Sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. Kedua, ada obsesi terhadap kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan Total Quality Management, penentu akhir kualitas pelanggan internal dan eksternal. Jadi, dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus berobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan tersebut. Jadi hal ini berarti bahwa semua karyawan pada setiap level berusaha melaksanakan setiap aspek pekerjaannya berdasarkan perspektif jadi bagaimana sih kita itu dapat melakukannya dengan lebih baik. Bila suatu organisasi berobsesi dengan kualitas, maka berlaku sebuah prinsip good enough is never good enough. Nah, yang ketiga adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam menentukan Total Quality Management, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang mendesain tersebut. Nah, dengan demikian data itu diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun patok tunggal, kemudian memantau prestasi dan melaksanakan perbaikan. Yang keempat adalah komitmen jangka panjang. Nah, Total Quality Management merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Nah, untuk itu diperlukan budaya perusahaan yang baru pula. Nah, oleh karena itu komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan Total Quality Management dapat berjalan dengan sukses. Nah, yang kelima adalah kerjasama tim atau teamwork. Jadi, dalam organisasi yang dikelola secara tradisional, seringkali diciptakan persaingan dan antar departemen yang ada dalam organisasi tersebut agar daya saingnya itu terdongkrak. Akan tetapi, persaingan internal tersebut cenderung hanya menggunakan dan menghabiskan energi yang seharusnya dipusatkan pada upaya perbaikan kualitas yang pada
gilirannya untuk meningkatkan daya saing eksternal. Sementara itu, dalam organisasi yang menerapkan total quality management, kerja sama tim, kemitraan dan hubungan dijalin dan dibina baik antar karyawan, perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Yang keenam adalah perbaikan sistem secara berkesinambungan. Nah, jadi maksudnya itu setiap produk dan jasa itu dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu dalam suatu sistem atau lingkungan. Nah, oleh karena itu, sistem yang ada itu perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan itu dapat meningkat. Yang ketujuh adalah pendidikan dan pelatihan. Nah, dewasa ini masih terdapat perusahaan yang menutup mata terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan. Maka, jadi si mereka itu beranggapan bahwa perusahaan itu bukanlah sekolah, yang diperlukan adalah tenaga terampil siap pakai. Jadi perusahaan-perusahaan seperti itu hanya akan memberikan pelatihan sekadarnya gitu kepada para karyawannya. Nah, kondisi ini menyebabkan perusahaan yang bersangkutan itu tidak berkembang dan sulit bersaing dengan perusahaan lainnya, apalagi dengan dalam era persaingan global. Nah, sedangkan dalam organisasi yang menerapkan total quality management, pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Jadi setiap orang itu diharapkan dan didorongkan untuk terus belajar. Dalam hal ini berlaku prinsip bahwa belajar itu merupakan proses yang tidak ada akhirnya dan tidak mengenal batas usia. Dengan belajar, setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. Kemudian yang kedelapan adalah kebebasan yang terkendali. Jadi dalam total quality management, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah itu merupakan unsur yang sangat penting. Nah, hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang telah dibuat. Selain itu, unsur ini juga dapat memperkaya wawasan dan pandangan dalam suatu keputusan yang diambil karena pihak yang terlibat itu lebih banyak. Nah, meskipun demikian, kebebasan yang timbul karena keterlibatan dan pemberdayaan tersebut merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. Pengendalian itu sendiri dilakukan terhadap metode-metode pelaksanaan setiap proses tertentu. Dalam hal ini, jadi karyawan itu yang melakukan standarisasi proses dan mereka pula yang berusaha mencari cara untuk meyakinkan setiap orang agar bersedia mengikuti prosedur standar tersebut. Yang kesembilan, ada kesatuan tujuan. Nah, supaya total quality management itu dapat ditetapkan dengan baik, maka perusahaan itu harus memiliki kesatuan tujuan. Nah, dengan demikian setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Akan tetapi, kesatuan tujuan ini tidak berarti bahwa selalu ada persetujuan atau kesepakatan antara pihak manajemen dan karyawan mengenai upaya dan kondisi kerja. Nah, yang terakhir adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Nah, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan itu merupakan hal yang penting dalam menerapkan total quality management. Usaha untuk melibatkan karyawan membawa dua manfaat utama. Yang pertama, hal ini akan meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, rencana yang lebih baik, atau perbaikan yang lebih efektif karena juga mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja. Nah, yang kedua,
Ada keterlibatan karyawan juga meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab atas keputusan yang melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Jadi pemberdayaan itu bukan sekedar berarti melibatkan karyawan, tetapi juga melibatkan mereka dengan memberikan pengaruh yang sungguh-sungguh berarti. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun pekerjaan yang memungkinkan para karyawan itu untuk mengambil keputusan mengenai perbaikan proses kerjanya dengan parameter yang ditetapkan dengan jelas. Perkenalkan, nama saya Arti Arsyati Murti. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip Total Quality Management atau dapat disebut juga dengan prinsip-prinsip TQM. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan prinsip-prinsip ini. Salah satu yang kita ambil yaitu dari Bill Kruse pada tahun 1995 yang mengatakan bahwa program TQM harus mempunyai 4 prinsip bila ingin sukses dalam penerapannya. Keempat prinsip tersebut akan saya sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, ada program TQM harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan berorientasi dalam semua kegiatannya sepanjang program, termasuk di dalam setiap proses dan produk. Jadi, selain kita diingatkan oleh perusahaan akan kualitas si produk tersebut, kita juga harus memiliki kesadaran pada diri kita sendiri tentang pentingnya kualitas suatu produk untuk perusahaan dan pelanggan. Bagaimana caranya? Yaitu memberikan kualitas di dalam setiap prosesnya. Yang kedua, ada program TQM harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat dalam memperlakukan karyawan, mengikutsertakannya, dan memberinya inspirasi. Perusahaan pasti memiliki lebih dari 2 orang karyawan yang pastinya harus memperlakukan karyawan-karyawan tersebut sewajarnya dan misal memberikan fasilitas yang cukup seperti kesehatan dan jaminan-jaminan tertentu, serta memberikan inspirasi kepada karyawan jika memang diperlukan. Yang ketiga, ada program TQM harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat, terutama di garis depan, sehingga antusiasme, keterlibatan, dan tujuan bersama menjadi kenyataan. Intinya kita harus bersama-sama untuk mencapai kualitas yang diberikan oleh si perusahaan. Yang terakhir, ada program TQM harus diterapkan secara menyeluruh sehingga semua prinsip, kebijaksanaan, dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi. Yang terakhir ini sama halnya kayak yang pertama, yaitu harus menerapkan prinsip tersebut kepada diri sendiri akan kesadaran pentingnya suatu kualitas dari produk. Kemudian ada manfaat program Total Quality Management. Total Quality Management sangat bermanfaat tentunya bagi pelanggan, institusi, maupun bagi staf organisasi. Yang pertama ada manfaat TQM bagi pelanggan, yaitu sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Jika kita memberikan kualitas yang sangat bagus atau melebihi standar, maka masalah yang datang itu akan semakin kecil, atau bisa juga tidak ada masalah yang datang kepada perusahaan. Yang kedua, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau lebih diperhatikan. Yang kedua ini memerlukan kepekaan terhadap kebutuhan si pelanggan. Dan yang ketiga, ada kepuasan pelanggan terjamin. Di sini jika kita memberikan kualitas yang sangat oke atau sangat bagus, maka pelanggan akan merasa terpuaskan. Yang kedua ada manfaat TQM bagi institusi, yaitu terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf lebih termotivasi. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, biaya turun. Yang kelima, produk cacat berkurang. Dan yang terakhir, ada permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa jika kita
memenuhi standar kualitas dari suatu produk di perusahaan, maka para staf akan lebih termotivasi untuk lebih meningkatkan lagi si kualitas tersebut. Produktivitas akan meningkat pastinya karena kita memberikan kualitas yang oke, kualitas yang bagus, maka akan banyak pelanggan yang datang ke perusahaan kita. Yang keempat, biaya turun, pasti. Soalnya jika kalau misalkan kita kualitasnya oke, kualitasnya bagus, biaya lain-lainnya itu pasti berkurang dari si perusahaan untuk biaya lain-lainnya. Dan yang kelima, produk cacat berkurang. Dan yang terakhir, ada permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dikarenakan kita telah memiliki solusinya. Kemudian ada manfaat TQM bagi staf organisasi, yaitu pemberdayaan, lebih terlatih dan berkemampuan, lebih dihargai dan diakui. Lebih dihargai dan diakui jika kita mendapatkan suatu prestasi untuk si perusahaan. Yang terakhir, ada manfaat lain dari implementasi TQM yang mungkin dapat dirasakan oleh institusi di masa yang akan datang, yaitu membuat institusi sebagai pemimpin dan bukan hanya sekedar pengikut. Yang kedua, ada membantu terciptanya teamwork. Yang ketiga, membuat institusi lebih sensitif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang keempat, membuat institusi siap dan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Nah, di sini si perusahaan harus siap atau mau tidak mau harus menghadapi berbagai macam perubahan ke depannya. Dan yang terakhir, ada hubungan antara staf departemen yang berbeda lebih mudah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam kejelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan ulasan atau presentasi tentang Total Quality Management. Sebelumnya yang telah disampaikan oleh rekan-rekan dalam pembahasan atau poin-poin pembahasan. Untuk poin yang akan saya sampaikan yaitu persyaratan implementasi Total Quality Management. Implementasi Total Quality Management ada persyaratannya. Untuk apa? Yang pertama adalah agar implementasi program TQM atau Total Quality Management berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Diperlukan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu komitmen yang tinggi atau dukungan penuh dari manajemen puncak ya. Artinya di sini saya gambarkan dulu lah. Jadi di sebuah perusahaan itu ada karyawan dan ada karyawan atau manajemen yang mengurusi perusahaan tersebut. Nah, di sini peran penting manajemen puncak tersebut berperan penting, harus memiliki komitmen yang tinggi atau dukungan penuh. Supaya apa? Supaya implementasi Total Quality Management di perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Kemudian poin kedua, adanya alokasi waktu atau mengalokasikan waktu secara penuh untuk program TQM tersebut. Jadi di dalam sebuah perusahaan itu harus memiliki atau harus meluangkan waktu baik secara penuh ataupun tidak ya, itu mungkin ini menurut saya harus memiliki program TQM. Supaya apa? Yaitu agar sesuai dengan berjalan yang diharapkan gitu ya, berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas. Nah, yang ketiga menyiapkan dana dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah,
Jadi dari implementasi total quality management ini yaitu yang poin ketiga harus menyiapkan dana untuk memberikan pelatihan keluar gitu, yang mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut. Harus mengembangkan bakat ataupun keterampilan dengan mengikuti program kegiatan pendidikan dan pelatihan. Supaya meningkatkan kualitas dari jabatan yang diampunya gitu ya, jadi yang diembannya gitu. Jadi saya ambil contoh, mungkin di sebuah perusahaan itu memiliki bidang IT ya. Itu maaf ini sedikit ada terganggu noise hujan. Oke, balik lagi. Jadi di dalam perusahaan tersebut misalnya memiliki IT ya, bidang IT. Nah, si bidang IT ini kan menunjang dari keberjalanannya sebuah organisasi mungkin atau perusahaan instansi, di mana dewasa ini kan sudah meninggalkan ya, atau bukan meninggalkan, sudah ditinggalkan cara-cara yang manual, mungkin beralih kepada online. Nah, perkembangan online tersebut atau perkembangan IT tersebut haruslah dimiliki oleh jabatan yang diemban oleh bidang IT-nya mungkin. Jadi perusahaan tersebut harus mengirimkan pelatihan gitu ya. Misalnya ada pelatihan dalam pelatihan jaringan internet mungkin. Kemudian ada pelatihan membuat sebuah software. Jadi mungkin perusahaan itu harus mengirimkan minimal satu orang lah dalam melakukan pendidikan pelatihan tersebut, supaya nantinya ketika sudah pulang dari pelatihan, si orang tersebut itu bisa menularkan kemampuannya kepada bidangnya, misalnya bidang IT-nya. Jadi akan bermanfaat sekali menurut saya untuk kemajuan perusahaan. Dan perusahaan juga harus menyiapkan dananya tentunya ya. Kemudian poin 4, memilih koordinator atau fasilitator program TQM. Nah, tadi saya terangkan, mungkin perusahaan tersebut harus pandai-pandai memilah koordinator atau fasilitator program TQM tersebut ya. Jadi banyak yang abal-abal lah, yang saya tahu banyak yang abal-abal, hanya menekan dulu sejumlah uang, ternyata tidak ada pelatihannya. Jadi harus pandai-pandai perusahaan atau bagian harusnya ada bagian di perusahaan tersebut itu harus ada bagian pengembangan SDM atau pengembangan tentang kepegawaiannya, sehingga berbagai macam jabatan itu si bagian ini sudah memiliki usulan jangka panjang mungkin ya. Misalnya IT dia memerlukan pelatihan apa, jadi ditampung oleh koordinator tersebut, dan ketika ada kesempatan dikirimkan untuk pelatihan tersebut. Kemudian untuk poin 5, selain tadi ya adanya komitmen yang tinggi, mengalokasikan waktu, menyiapkan dana untuk sumber daya manusia yang berkualitas, dan koordinator fasilitator program TQM, juga tidak kalah pentingnya ini yang poin 5, yaitu melakukan benchmarking pada perusahaan lain yang menerapkan TQM. Contohnya saya ambil rumah sakit ya, soalnya saya kan sehari-hari bekerja di rumah sakit sebagai administrasi ya, di tingkat manajemen. Jadi si rumah sakit ini, untuk misalnya saya ambil contoh ya, rumah sakit si A, dia dalam mengejar akreditasi rumah sakit, si rumah sakit ini harus melakukan benchmarking ke rumah sakit yang lain. Misalnya rumah sakit yang lain yang setipe. Misalnya si rumah sakit yang A ini tipenya itu tipe C ya.
Tipe C itu di atas, kalau saya jelaskan di atas puskesmas ya, tingkatannya, kelasnya. Kemudian dia harus melakukan benchmarking ke rumah sakit yang tipe C juga. Tidak bisa misalnya ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ke kelas B misalnya. Tidak akan bisa, soalnya si rumah sakit tersebut juga fasilitas atau pelayanannya juga tidak akan sama dengan yang kelas B. Jadi dia harus mencari lawan yang setingkat lah. Jadi melakukan benchmarking pada perusahaan lain yang melakukan TKIM. Jadi atau yang tadi saya sebutkan, si rumah sakit ini melakukan benchmarking ke rumah sakit yang lain, yang setipe, yang sekelas. Dia mengambil apa-apa yang yang dirasa di rumah sakit ini kekurangan atau tidak bagusnya gitu ya. Jadi mengambil yang baik untuk diterapkan di rumah sakit tersebut, yang menambal tadi yang tidak bagusnya gitu. Misalnya di rumah sakit sendiri dia itu tidak memiliki sarana dan prasarana cuci tangan misalnya ya. Nah, ketika benchmarking di rumah sakit yang lain, dia melihat bagaimana fasilitas atau sarana prasarana cuci tangan di rumah sakit tersebut, sehingga dia akan mengimplementasikan di rumah sakit tersebut. Nah, meniru lah. Kalau menurut saya, bahasa saya mah ATM, ambil, tiru, modifikasi lah gitu ya. Oke, setelah benchmarking, perusahaan harus merumuskan nilai value. Merumuskan nilai di sini mungkin nilai-nilai perusahaan, kemudian visi dan misi perusahaan ataupun instansi ya. Biasanya memiliki perencanaan jangka panjang ya. Jadi memiliki nilai, yaitu mungkin target tahunannya harus tercapai berapa, kemudian visi dan misinya dikembangkan sedemikian rupa dengan berbagai cara agar tercapai visi dan misi tersebut. Kemudian poin yang ketujuh, yaitu mempersiapkan mental untuk menghadapi berbagai bentuk hambatan. Nah, kita nih sebagai manajemen ataupun karyawan itu harus mempersiapkan mental untuk menghadapi berbagai bentuk hambatan. Misalnya ketika perusahaan ataupun saya ambil contoh yang tadi rumah sakit lah ya. Ketika rumah sakit itu berjalan normal, kemudian ada pandemi seperti ini, COVID-19, jadi karyawan ataupun manajemen puncaknya itu harus memiliki mental dalam menghadapi pandemi ini ya, pandemi global ini. Bagaimana caranya agar masyarakat terlayani dan karyawan atau pegawai itu juga terlindungi dari pandemi ini. Kemudian apabila ambil contoh yang lain, ketika perusahaan itu di dalam masa pandemi ini omsetnya menurun, juga harus memiliki mental baja ya, memiliki mental baja. Namun dengan adanya komitmen yang tinggi yang tadi saya jelaskan, kemudian ada alokasi waktu untuk program TKM, kemudian menyiapkan dana untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut, kemudian melakukan benchmarking, adanya program TKM, kemudian merumuskan nilai-nilai luhur, visi dan misi. Insyaallah itu ya, sebuah perusahaan ataupun instansi akan memiliki mental yang kuat jika TKM ini atau implementasi Total Quality Management ini dijalankan.
Oke, mungkin untuk persyaratan implementasi total quality management ini sudah saya jelaskan ya, ada 7 poin yang saya tahu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kesimpulan. Nah, setelah dibahasnya atau dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa TQM secara mendetail menurut Handoko ini tahun 1998 adalah ada tiga. Yang pertama ada total. TQM dalam artian total ini merupakan strategi organisasional yang menyeluruh ya, total menyeluruh, yang melibatkan semua jenjang dan jajaran manajemen atau dan karyawan. Jadi bukan hanya pengguna akhir misalnya. Jadi keseluruhan dari mulai manajemen puncak tertinggi sampai ke karyawan yang paling bawah, kemudian pengguna eksternal, pelanggan internal, pemasok, bahkan pendukung. Nah, itulah yang disebut dengan total di dalam sebuah TQM. Kemudian untuk yang poin kedua yaitu kualitas. Jadi TQM dalam artian kualitas ini lebih menekankan pelayanan yang berkualitas ya, bukan hanya sekedar produk bebas cacat saja, misalnya hanya sekedar produk yang satu atau dua saja lah gitu misalnya, tetapi keseluruhannya kualitas yang didefinisikan oleh pelanggan tersebut, kualitas TQM didefinisikan oleh pelanggan ya, tidak didefinisikan oleh kita sendiri. Jadi kualitas kata-kata kualitas itu akan lahir oleh pengguna eksternal, yaitu pelanggan. Bagaimana baik atau buruknya perusahaan atau instansi yang kita jalankan misalnya. Kemudian ekspektasi pelanggan bersifat individu ya, jadi ekspektasinya pelanggan memiliki pemahaman masing-masing yang berbeda-beda. Itu tergantung dari latar belakang sosial, ekonomi, dan karakteristik demografis. Di sini tentang latar belakang sosial itu ya, adanya si kaya dan si miskin juga berpengaruh terhadap kualitas sebuah perusahaan. Jadi menilai misalnya di rumah sakit ini, misalnya saya ambil contoh lagi, oleh masyarakat miskin mah cukup lah gitu ya, kualitasnya bagus misalnya, cukup lah, minimal cukup dalam sarana prasarana dan pelayanannya. Tapi oleh latar belakang sosial yang lebih, pelanggan yang lebih tinggi misalnya, yang kalau sakit itu ke Singapura ya, ataupun ke rumah sakit besar. Kalau ke rumah sakit tipe kecil mungkin ini mah rumah sakit apa gitu ya. Jadi tergantung pada latar belakang sosial, ekonomi, dan karakteristik demografis. Jadi misalnya yang hidup di kota misalnya ke rumah sakit yang di daerah-daerah mungkin akan berbeda dengan yang dari daerah ke kota gitu ya, secara pemahaman atau pendefinisian oleh pelanggan tersebut. Kemudian ada yang terakhir yaitu manajemen. Dalam TQM ini, manajemen merupakan pendekatan manajemen gitu ya. Jadi dengan total quality management ini adalah sebagai salah satu langkah dari pendekatan manajemen yang tadi yang saya bahaskan di persyaratan implementasi ya. Jadi merupakan pendekatan manajemen lah dalam dalam mengembangkan ataupun harus mendukung lah gitu manajemen puncak, dan bukan pendekatan teknis pengendalian kualitas yang sempit. Jadi bukan hanya kamu disuruh itu, kamu disuruh ini, tetapi juga yang lainnya, mungkin adanya pelatihan tadi, kemudian adanya family time apalah gitu ya, sehingga dalam manajemen ini akan
memberikan pelayanan yang total dan berkualitas gitu ya. Oke, selanjutnya terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan atau melihat video ini. Dari video yang kami tayangkan, semoga bermanfaat, minimal untuk diri sendiri ya, dan umumnya untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Yang saya rasakan mungkin masih banyak kekurangan di dalam pematerian atau materi yang disampaikan, baik yang pemaparan dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf apabila ya kurang berkenan lah gitu ya, kurang pas ataupun tidak tepat mungkin ya. Mangga nanti ada sesi live Zoom-nya, kita bahas lagi. Mudah-mudahan kita atau kami bisa menjawabnya dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pembaca atau pendengar setia. Demikian presentasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.